Ketertiban ada karena aturan. Tanpa aturan, kita seperti jalan tanpa tanda. Orang akan kehilangan arah. Sebagai pelaksana sistem manajemen, dalam menangani pelanggaran peraturan, kita harus tetap berpegang pada prinsip, menjaga garis batas, dan tunduk pada peraturan yang relevan, serta secara sabar dan efektif berkomunikasi dengan setiap karyawan agar mereka memahami dengan jelas di mana masalah mereka berada. Hanya dengan cara ini, pelaksanaan sistem penghargaan dan hukuman akan berjalan lancar. Pada tahun 2015, Ahmad Ridwan lulus dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Pada bulan September 2018, ia berhasil melamar pekerjaan di kawasan IMIP dan lulus interview. Dia sangat senang bisa bergabung dengan Departemen HR. Dia meyakini bahwa pendidikan hukum yang dia tempuh akan sangat bermanfaat dalam praktik di departemen ini. Ahmad Ridwan yang baru memulai karirnya dalam manajemen HR selalu menjaga sikap yang rendah hati dan berhati-hati. Dia tidak hanya perlu memahami peraturan perusahaan, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan perbedaan bahasa dan budaya antara Tiongkok dan Indonesia. Untungnya, dia dikelilingi oleh banyak rekan kerja yang mahir berbicara dalam kedua bahasa, yang memberinya banyak bantuan dalam mengordinasikan manajemen dan menangani tugas yang beragam. Ahmad Ridwan juga menyatakan bahwa rekan kerjanya seperti saudara baginya. Bekerja bersama dan berkembang bersama-sama. Pada tahun 2018, ketika saya baru saja memulai pekerjaan di Departemen HRD, saya menghadapi situasi yang sulit, di mana seorang karyawan melakukan penganiayaan terhadap karyawan lain. Menurut peraturan perusahaan saat itu, karyawan yang melakukan penganiayaan akan dipecat atau diputus hubungan kerjanya. Ini adalah kali pertama saya menghadapi situasi seperti itu. Karyawan yang akan dipecat tidak menerima keputusan ini dan sangat emosional. Saya hanya bisa bersabar, menjelaskan dan berkomunikasi dengannya sepanjang hari, hingga waktu pulang. Akhirnya karyawan tersebut meredamkan emosinya dan menerima keputusan yang diberikan oleh pihak manajemen. Saat ini Ahmad Ridwan telah dipromosikan menjadi wakil manajer HR. Ahmad Ridwan bertanggung jawab atas penanganan kasus pelanggaran oleh 13.000 karyawan. Dan dia harus beroperasi dengan sangat hati-hati. Mulai dari memberikan peringatan hingga mengakhiri kontrak kerja, setiap keputusan memerlukan penyelidikan mendalam dan pertimbangan matang. Komunikasi memainkan peran penting dalam pekerjaan kita. Tetapi untuk mencapai komunikasi yang efektif bukanlah hal yang mudah. Di wilayah perusahaan ini terdapat perbedaan dalam bahasa, budaya, dan latar belakang yang sering menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi. Dalam waktu yang cukup lama, kesulitan dalam berkomunikasi dengan pimpinan departemen sering terjadi akibat perbedaan bahasa. Dalam hal ini seringkali mengakibatkan kesalahpahaman yang memperlambat kemajuan pekerjaan, bahkan membuatnya tidak dapat berjalan. Untuk melaksanakan pekerjaan kami dengan lebih baik, saya mengikuti kursus bahasa Mandarin sehingga kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih baik. Ahmad Ridwan selalu mengingatkan karyawan untuk mematuhi peraturan dengan ketat dan bukan hanya menerima peraturan secara pasif, tetapi juga memahaminya secara aktif. Karena hanya dengan disiplin yang baik, mereka dapat mempertahankan pekerjaan mereka, memenuhi tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan menjaga mata pencaharian bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus selalu mematuhi disiplin, karena pelanggaran aturan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Penanganan kasus tidak hanya mengandalkan dokumen, tetapi juga harus aktif dalam penyelidikan. Saya meminta mereka untuk pergi ke lapangan sendiri, mengendalikan situasi, memahami langsung, dan berdiskusi langsung di lapangan. Karena pekerjaan melibatkan banyak pengetahuan profesional tentang hukum, Ahmad Ridwan harus mendahului semua orang. Dia harus menggunakan pengetahuannya secara maksimal untuk melindungi hak-hak karyawan dan juga untuk menjaga otoritas sistem perusahaan. Dalam 5 tahun, Ahmad Ridwan tetap setia pada posisinya, dan dari seorang karyawan biasa berhasil menjadi seorang manajer. Semua itu berkat dedikasinya. Dia tidak akan melupakan akarnya, dan dengan keahliannya dan semangatnya, ia akan memimpin tim yang memiliki tekad yang kuat ini.
untuk terus berinovasi dan mendukung pertumbuhan perusahaan.